Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan di siang ini selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Senang sekali hari ini saya Sekar Pangesti, insya Allah akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan dalam BIM berbagi ilmu dan manfaat. Iya, baik pemirsa, dalam BIM tentunya kita akan membagikan informasi dan juga pengetahuan yang bisa menambah wawasan kita, yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi semakin tahu. Baik, nah kita akan menghadirkan ini beberapa narasumber yang juga menginspirasi mungkin di balik pendidikannya dia tetap berprestasi dan bagaimana dia bisa memanajemen waktunya agar tetap lancar kuliahnya tapi juga tetap bisa berprestasi ya. Baik. Dan bagi Anda nanti yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi di line telepon 0271 679 3000, juga dapat melalui via WhatsApp maupun SMS 0811 255 3000. Sudah ada narasumber kita di sini, ada mahasiswi cantik solihah ini ya. Ada Mbak Lutfia Nur Putri Azizah ya, mahasiswa dari Prodi Arsitektur ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat. Sehat ya Mbak Lutfi kabarnya ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini manggilnya Mbak Lutfi betul ya? Betul. Betul, iya. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tadi juga habis ujian. Oh, ujian apa? Ujian tengah semester. Oh, UTS ya. Iya, UTS. Berapa lama itu kalau UTS? Kalau UTS 1 minggu lebih sedikit. 1 minggu lebih sedikit. Baik. Tadi kan sudah dipaparkan di awal di Mbak Lutfi ya. Dan juga tema kita adalah yang muda yang berkarya hari ini ya. Bagaimana Mbak Lutfi ini saat ini sebagai seorang mahasiswa dengan usia berapa Mbak Lutfi? 19 tahun. Usia 19 tahun, Masya Allah ya. Sudah bisa menghasilkan karya-karya begitu ya. Berprestasi pastinya. Dan mungkin dapat disampaikan terlebih dahulu, ini kan disampaikan bahwa Mbak Lutfi mahasiswa dari Prodi Arsitektur. Nah, kenapa memilih arsitektur? Apakah memang dorongan dari orang tua atau memang ketertarikan dari awal di bidang arsitektur? Silahkan. Awal mula saya senang arsitektur itu dari SMP. Kami suka menggambar denah-denah rumah, menggambar desain-desain rumah, yang kemudian didorong oleh kakak saya yang kuliah juga di teknik sipil. Oh iya. Dan berlanjutlah ke saya yang mulai menyukai dengan arsitektur dan sekarang alhamdulillah bisa masuk di prodi arsitektur sendiri. Gitu. Oh, Masya Allah sekali. Ini berarti kakak terlebih dahulu di teknik sipil. Iya. Sangat berkesinambungan sekali ya, adiknya di arsitektur, ini kakaknya yang teknik sipil gitu. Nanti bisa kerjasama dong ya Mbak ya? Ya, rencananya ke depan. Wah, anak kebanggaan orang tua ini ya. Amin. Baik. Nah mungkin tadi kan sudah bilang bahwa memilih arsitektur karena tertarik sejak SMP, suka gambar dan sebagainya. Mbak Lutfi mulai menyadari memiliki bakat di bidang menggambar dan sebagainya itu sejak kapan? Kalau bakat tentang menggambar itu dari SD karena berawal dari lomba-lomba dari antar RT. Dulu kan ada 17-an. Ya? Ada 17-an lomba mewarnai, menggambar. Itu alhamdulillah selalu dapat juara gitu. Jadi mantap. mulai menyadari akan punya bakat gambar dari situ. Oh, dari situ. Jadi dimulai dari acara lomba 17-an gitu ya di daerah dekat rumah ya, di lingkungan rumah lah. Akhirnya ketika mendapatkan juara itu membuat kita semakin terpacu ya. Wah, seru juga ini ketika kita mengikuti kompetisi akhirnya mendapat juara. Akhirnya setelah mengikuti lomba di RT dinaikkan kemana lagi nih? Dari RT terus di SD itu ada ekstrakurikuler menggambar. Nah, saya ikut dari kelas 4 sampai kelas 6 seperti itu. Baik. Ekstrakurikuler menggambarnya itu setiap seminggu sekali atau 1 minggu 3 kali. Wah, habis pulang sekolah. Wah, berarti semangat sekali ya. Bahkan ketika ada hari di mana ekstrakurikuler menggambar, pasti itu hari yang ditunggu-tunggu juga ya Mbak Lutfi ya. Baik. Nah, selain menggambar ini, kalau dari sisi akademiknya, ini senang apa Mbak Lutfi? Kalau saya dari SMA itu suka mata pelajaran biologi. Oh, biologi. Baik. IPA ya berarti IPA, ya. Betul. IPA. Kalau arsitektur itu berarti masuk dalam jurusan Saintek ya? Iya, Saintek. Baik. Kenapa memilih arsitektur UMS? Karena memang orang tua mendukungnya di arsitektur UMS.
Dan dengan prodinya sendiri saya juga ikut berkesinambungan dengan yang dulu-dulu. Oke. Lalu di UMS juga saya ingin mempelajari agama lebih dalam lagi. Masya Allah ya. Berarti tidak hanya sisi akademik, sisi pengetahuan saja yang Mbak Lutfi kejar, tapi tetap ada sisi agama yang dihadirkan oleh UMS gitu ya. Karena namanya saja Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berarti di situ juga menanamkan nilai-nilai Islam kepada mahasiswanya gitu ya. Apalagi ketika kita di jenjang perkuliahan, itu kan tantangannya semakin luas. Berarti kita juga harus memperkuat agama kita juga ya. Karena kan nanti ketika di kuliah itu akan dikelompokkan, akan berkelompok sendiri ya. Orang yang dengan bidang A, bidang B, bidang C gitu ya. Itu yang membuat Mbak Lutfi akhirnya memilih UMS. Baik, Masya Allah. Ya, di gimana kuliah di arsitektur, rasanya gimana? Cukup senang dan cukup banyak tantangannya juga sih. Dari segi time manajemennya juga, dari mata kuliahnya juga, dari beberapa dosen juga banyak tapi banget. banyak senangnya. Banyak senangnya. Iya, awalnya yang dibayangkan tentang prodi atau jurusan arsitektur ini apa Mbak? Awalnya terbersit gambar-gambar doang atau gimana gitu? Ya, dulu yang terbersit tuh suka gambar-gambar doang, tapi ternyata makin kesini tuh ternyata juga ada hitungannya, jadi agak baik. beda gitu. Baik, tidak hanya seni ya? Iya, benar. Tapi matematikanya juga ada ya? Ada. Selain matematika, fisika gitu? Fisika ada. Oke, baik. Dan setelah Mbak Lutfi masuk di arsitektur, tadi bilang dikira cuma gambar-gambar aja nih. Ternyata ada hitung-hitungan. Nah, gimana? Tetap senang atau jadi berkurang atau sedikit gimana? Berkurang. Oh, sedikit karena berkurang. saya sendiri nggak terlalu suka hitungan. Tapi itulah tantangan baru bagi saya gitu. Jadi dan di semester ini kan ada mata kuliah fisika bangunan. Nah, itu juga sedikit tertantang juga bagaimana bisa ngelawan mungkin kekurangan dari skill saya yaitu hitungan dengan masuk di fisika bangunan itu. Gitu. Baik. Ini sudah tadi di perkuliahan ya. Ingin saya bacakan juga ini terkait riwayat pendidikannya Mbak Lutfi ya di SD Negeri Karanganyar. SD-nya di SD Negeri 1 Karanganyar ya. Lalu SMP-nya juga Negeri 1 Karanganyar, SMA-nya juga SMA Negeri 1 Karanganyar dan kuliahnya ini di UMS gitu. Di negeri semua ya, ini negeri favorit juga ya Mbak Lutfi ya. Masya Allah. Ya, baik. Dan untuk penghargaan, ini saya bacakan ya. Nanti bisa kita kulik satu-satu. Mbak Lutfi, ada awarded beasiswa unggulan. Nah, apa ini? Beasiswa unggulan itu adalah beasiswa dari S1 yang dibiayai dari kampus mulai dari masa perkuliahan semester 1 hingga lulus wisuda gitu. Jadi nggak bayar sama sekali selama kuliah. Tidak bayar sama sekali? Nggak bayar sama sekali. Nah, ini keunggulan yang didapat ya. Baik, itu apa syaratnya? Kenapa kok seorang Mbak Lutfi ini bisa mendapat beasiswa yang dibiayai kuliah free dari semester 1 sampai nanti wisuda? Kalau dari segi syaratnya sendiri, itu adalah minimal harus juara internasional waktu SMA. Terus yang kedua, rata-rata rapot harus 90. Ada tes bahasa Inggris juga. Terus waktu itu dan setelah diterima, itu ada kewajiban yang harus dilakukan dan jika tidak dilakukan itu hangus beasiswanya. Yaitu IPK minimal 3,5. Terus nggak boleh mengulang mata kuliah. Wajib berprestasi di setiap semesternya itu minimal nasional. Ya, itu salah satu yang utama. Aduh, saya merinding loh. Dengan syarat yang tidak mudah ya, tidak semudah yang apa ya dipikirkan gitu. Tadi disampaikan bahwa harus punya juara nasional ya, di SMA. Berarti kalau SMA-nya nggak ada juara kan nggak bisa ya. Aku juara dulu deh, nggak bisa kan, berarti kan memang di SMA-nya gitu kan. Itu harus bahasa Inggrisnya juga ya. Ada minimal TOEFL atau bagaimana nih? Waktu itu ada beberapa tes wawancara itu pakai bahasa Inggris. Kalau dari UMS juga tes baca Quran juga. Oh, baca Quran. Gitu. Ada tes hafalan berapa juz gitu ya? Ada ya. Tapi itu sudah syarat yang saya pikir tidak mudah sekali ya. Memang alhamdulillah saya bilang orang-orang terpilih ya, orang-orang pilihan. Dan itu harus disyukuri Mbak Lutfi ya, karena banyak sekali teman-teman kita yang pengen banget kuliah gitu ya, di tempat kuliah yang bagus, salah satunya seperti UMS. Dengan kita tahu ya UMS salah satu universitas unggulan ya, dengan fasilitas yang kita tahu ya megah gitu ya. Dan Mbak Lutfi mendapatkan beasiswa itu. Baik. Sebentar. Tadi kan disampaikan ini harus menjuarai
minimal sampai tingkat nasional di setiap semesternya. Iya. Itu menjadi beban tersendiri atau bagaimana Mbak Lutfi? Yang awalnya beban karena kita belum tahu kondisi kuliah seperti apa, tapi harus dituntut untuk juara. Tapi lama-kelamaan jadi enjoy dan terus cari info-info lomba gitu. Apalagi dari UMS sendiri mendukung juga. Jadi Baik-baik. Berarti ini apa ya? Mendongkrak inisiatif kita ya. Pertama harus menjadi mahasiswa yang inisiatif. Kalau nggak inisiatif kan nggak tahu juga info-info lomba gitu ya. Lalu juga bisa memanajemen waktu nggak sih Mbak Lutfi ya? Karena kuliah apalagi di arsitektur kayaknya padat banget gitu ya. Ada seni, ada matematikanya, ada fisikanya gitu. Dan harus seorang Mbak Lutfi ya, penerima beasiswa unggulan ini harus punya juara nasional di setiap semesternya. Saya doakan mudah-mudahan semangat selalu. Ini semester berapa Mbak Lutfi? semester 3. Wah, berarti sudah ada 3 kejuaraan ini. Iya. Baik. Apa juaranya yang sudah diraih nih Mbak Lutfi? Ada di CV ya. Baik. Ini penghargaan yang akademik atau bukan ya? Itu campur. Ada yang akademik, seni juga ada. Baik. Nah, masih di penghargaan mahasiswa lagi ya. Mas Mawapres Utama Fakultas Teknik 2023. Mahasiswa berprestasi utama. Wow, Fakultas Teknik loh. Mbak, teknik itu kan banyak ya, nggak cuma arsitektur ya. Teknik sipil, teknik kimia, teknik fisika. Dan Mbak Lutfi menjadi salah satu yang terbaik. Itu kan ada ujiannya ya kalau jadi Mawapres. Itu apa aja? Sebenarnya itu adalah proses kedua saya untuk mencapai utama. Karena yang di tahun 2022 selama di arsitektur, saya hanya menjabat di Mawapres Utama Arsitektur aja. Dan belum lanjut ke babak selanjutnya karena memang gagal dan saya masih semester 1 kala itu. Dan ketika Mawapres semester 3 ini, masuk di semester 3 ini saya menjabat sebagai Mawapres Utama dengan seleksi yang pertama itu ada piagam. Yang kedua IPK harus 3,5 minimal ya. Selanjutnya itu tes bahasa Inggris. Selanjutnya itu ada karya ilmiah. Dan yang terakhir itu adalah wawancara yang diuji dari beberapa kaprodi di teknik. Dan itu juga bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa pilihan juga ya, mahasiswa terbaik. Dan alhamdulillah Mbak Lutfi menjadi salah satu yang terbaik. Ya, kita bicara soal tadi kan akademik, penghargaan gitu mungkin bisa disampaikan. Bagaimana Mbak Lutfi ini mengatur mungkin dari segi sholatnya, ngajinya, itu kan insya Allah mahasiswa yang solihah ini. Bagaimana Mbak Lutfi? Dari semua yang telah didapat itu tidak mudah dan itu adalah kunci utamanya itu adalah dari segi agama. Dan selalu yang ditanamkan oleh orang tua itu sesibuk apapun tetap sholat. Dan bukan hanya sholat wajib aja tapi juga sholat sunnahnya. Dan semua yang didapat ini adalah berkat dari doa-doa ibu saya juga. Karena ketika saya lomba itu beliau selalu menemani dan dan selalu ngingetin kalau setiap jam 2 pagi itu saya ditelepon jangan lupa tahajud dan itu harus setiap hari maupun mau lomba atau enggak tetap sholat tahajud. Lalu jam 9 pagi itu harus duha minimal 6 rakaat. Entah itu di kampus, entah itu di rumah, pokoknya dimanapun tempatnya harus sholat duha gitu. Dan kalau segi puasa karena teknik juga sedikit berat. Ibu yang puasa jadinya. Jadi ibu yang puasa, saya yang sholat tambahan itu. Gitu. Masya Allah sekali ya, ibunda sangat sangat sayang, sangat support gitu. Tidak hanya mendukung anaknya, ayo berprestasi gitu, tapi juga dari segi ibadahnya ya tetap justru yang harus lebih kuat ini dari ibadahnya gitu ya. Kok tadi dibilang di telepon ibu memang jauh dari ibu ini? Kalau lomba-lomba biasanya di luar kota. Kalau pas lomba ya. Tapi ibu di Solo ya ini? Iya, di Solo, kadang di Jogja juga. Baik, jadi merinding yang kedua kali nih ya Mbak ya, berbicara orang tua, diingetin dari segi ibadah. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama tingkatkan ibadah kita. Jangan Mbak ya, jangan lupakan juga sunnah-sunnahnya. Ini Mbak Lutfi sudah membuktikan ya, kalau teman-teman yang rajin ibadahnya, rajin juga sunnah-sunnahnya, ini juga justru dengan ibadah yang tepat waktu, itu kita bisa memanajemen diri kita juga untuk tadi berprestasi itu ya, terbiasa untuk Mbak, tepat waktu. Iya, terbiasa tepat waktu gitu. Dan pandai mengatur waktu ya Mbak ya. Baik.
lagi ya Mbak ya. Terbaik 1, mahasiswa dengan prestasi nasional terbanyak 2023. Ini dengan peserta siapa aja? Kalau peserta itu adalah seluruh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta, di mana penghargaannya itu diberikan waktu grand opening MASTA atau grand opening penerimaan mahasiswa baru gitu. Jadi seluruh mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 diakumulasi seberapa banyak mahasiswa yang memiliki prestasi terbanyak itu yang dipilih gitu. Iya, barakallah ya Mbak Lutfi ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah untuk selalu berprestasi gitu ya. Dan bagaimana? Ini kan juga ada tantangannya nih. Menjadi seorang mahasiswa yang solihah, mahasiswa yang berprestasi, saya bilang gitu. Bagaimana kita mengatur diri kita untuk tetap aku bilang rendah hati. Itu bagaimana? Semua yang dimiliki itu adalah titipan, dan kita juga nggak bisa berdiri sendiri dalam meraih hal ini. Jadi banyak orang, dan ini adalah pesan yang selalu saya sampaikan dalam organisasi saya, kita hidup itu nggak hanya jadi orang yang hebat, tapi bagaimana jadi orang yang bermanfaat. Gitu. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang bisa memanfaatkan dirinya dan bisa memaksimalkan kemampuan dirinya untuk kemanfaatan orang banyak. Jadi kita hebat karena orang-orang juga hebat gitu. Jadi nggak hanya kita yang hebat. Ya. Kita hebat karena orang-orang juga hebat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya. Baik. Kalau memilih prodi arsitektur, pengen bermanfaatnya gimana gambarannya? Karena saya itu kan ketika lomba-lomba itu sering melihat banyak anak-anak yang kurang beruntung di luar sana yang mungkin belum memiliki rumah, belum memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, oleh sebab itu saya ingin mimpi kecil yang pernah saya bilang ke ibu saya ketika saya membantu beliau memasak di rumah itu, saya ingin mendirikan sebuah bangunan duafa untuk anak-anak yang kurang beruntung untuk ditampung dan mungkin lebih bisa menyekolahkan beliau sampai lulus gitu. Jadi kebermanfaatan itu akan terus berkesinambungan gitu. Nggak hanya sekadar membuat rumah, tapi bagaimana juga membuat rumah itu layak untuk mereka dan menjadikan rumah itu benar-benar rumah untuk mereka, seperti itu. Luar biasa ini Pak Lutfi ya. Ya gimana ya, kayak dibikin merinding berkali-kali gitu loh. Maksudnya statementnya, premisnya ini luar biasa ya. Berarti memilih arsitektur tidak hanya karena aku senang gitu ya, tapi juga ada kebermanfaatan dan ada visi misi yang Mbak Lutfi ingin capai dari situ begitu ya, untuk kebermanfaat umat. Tadi pengen membangun rumah untuk kaum yatim ya. Iya, mudah-mudahan saya doakan itu tidak hanya di satu tempat, bisa di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Kita lihat juga ya anak-anak di Gaza. Iya, benar banget. Itu apa yang menginspirasi Mbak Lutfi setelah melihat anak-anak di Gaza yang seperti itu? Mereka itu adalah anak-anak yang tidak berdosa dan kehilangan banyak sekali hak hidup mereka. Dan dengan adanya itu, semoga kita doakan juga mereka yang di sana adalah syahid semua. Amin. Dan anak-anak yang di sana itu adalah anak yang menginspirasi sebenarnya untuk anak-anak Indonesia. Betapa beruntungnya kita hidup di sini, yang Indonesia yang aman ini, yang damai ini. Dan saya harap anak-anak di Indonesia ini adalah generasi yang emas sekali, generasi yang mampu memanfaatkan segala lingkungannya dengan baik, memanfaatkan segala yang ada dan menjadi generasi yang diunggulkan dan diharapkan oleh bangsa Indonesia itu. Baik. Terima kasih Mbak Lutfi ya. Kita ini tidak terasa sekali, seru sekali. Masih ingin saya sambung, tapi kita akan sambung di sesi kedua ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan sambung nantinya pembicaraan kita bersama Mbak Lutfi, mahasiswa berprestasi dari UMS, dan kita sambung setelah informasi-informasi berikut ini. Ya baik, pemirsa, terima kasih ya masih di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Tentunya hari ini kita bersama dengan mahasiswi teknik arsitektur semester 3 berprestasi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu ada Mbak Lutfia Nur Putri Aziza atau Mbak Lutfi. Dan kami masih membuka selama live ini berlangsung. Jika ingin bertanya bagaimana
tips-tipsnya bisa berprestasi kepada Mbak Lutfi, nanti Anda dapat menghubungi di line telepon 02716793.000, juga dapat melalui via WhatsApp maupun SMS 08112553.000. Kita akan sambung kembali ya. Baik Mbak Lutfi, tadi sudah banyak sekali yang kita bahas, tapi ini ada satu pernyataan bahwa Mbak Lutfi ini juga gemar menyampaikan advokasi dan beraudiensi dengan pemerintah terkait isu anak, perempuan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan itu bagaimana? Oke. Saya mulai masuk di dunia advokasi, itu adalah di SMA kelas 1, di mana saya mengikuti organisasi Forum Anak Kabupaten Karanganyar, di mana organisasi tersebut adalah organisasi yang menyuarakan hak-hak anak, mencari permasalahan apa yang anak-anak alami di kabupaten saya, dan organisasi tersebut adalah organisasi di bawah pimpinan dari Van Jateng atau Forum Anak Nasional Jateng, dan dibawahi lagi oleh UNICEF, unit perlindungan anak dari dunia itu. Dan mulai saya beradvokasi itu adalah tentang menyuarakan bagaimana anak-anak ini masih minimnya perlindungan tentang anak, karena banyak pelanggaran kasus anak yang sangat signifikan, dan bagaimana pemerintah ini bisa menurunkan kasus rokok, penyebaran rokok di Kabupaten Karanganyar. Baik. Ya, berarti Anda ini tidak hanya di arsitekturnya aja ya, tapi benar. Sama anak-anak senang juga ya? Iya, senang banget. Kok bisa? Karena memang kalau dari sisi keluarga sendiri kan saya anak terakhir, jadi saya pengen punya adik yang banyak di mana-mana gitu. Itu ya yang memotivasi salah satunya itu ya. Iya. Ya, tapi untuk perhatian Mbak Lutfi terkait anak-anak tadi juga yang disampaikan di awal ya, bahwa Mbak Lutfi itu pengen mendirikan bangunan gitu ya, bangunan yang itu bisa kita bilangnya nggak menampung ya, apa ya bahasanya ya? Mewadahi ya, mewadahi adik-adik yang mungkin saat ini kurang beruntung, duafa, yatim atau piatu begitu ya. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan bisa terrealisasi nanti ya Mbak Lutfi di suatu saat nanti, maupun dalam waktu dekat ini, kan rezeki nggak ada yang tahu Mbak Lutfi ya. Baik, ini tadi ada isu anak. Kalau perempuan Mbak Lutfi? Perempuan itu adalah banyak di kabupaten saya sendiri juga, banyak perempuan yang terkena kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak juga perempuan-perempuan yang terkena kasus yang tidak senonoh pada usianya, pada umurnya, dan itu adalah menjadi tugas utama kami Forum Anak untuk membantu menjembatani antara korban dengan pemerintah yang terkait. Baik. Banyak sekali Mbak Lutfi. Dan untuk pengabdian masyarakatnya? Pengabdian masyarakat, kami sering sekali terjun ke desa-desa untuk melakukan pengabdian masyarakat, dan untuk akhir-akhir ini adalah pengabdian kami di daerah Boyolali, dan tersebar di beberapa kecamatan-kecamatan, yaitu tentang seperti kalau mahasiswa seperti KKN. Seperti KKN, tapi kami itu organisasinya tuh beranggotakan cuman maksimal 18 tahun. Jadi anak-anak SMA yang mengabdi ke desa seperti layaknya anak-anak mahasiswa KKN, seperti itu. Sip. Baik Mbak Lutfi. Kita akan bahas di konferensi ya. Delegate Asia Youth International Model United Nations Conference 20 Edition Malaysia 2023. Itu apa? Itu konferensi simulasi sidang PBB yang dilaksanakan di Malaysia dengan negara-negara Asia. Yang kala itu saya mengangkat isu tentang UNICEF, Interpol, dan juga UNESCO, kebudayaan, pendidikan, dan juga bela negara gitu. Itu di Malaysia? Di Malaysia. Masya Allah, sampai internasional. Apa yang menginspirasi kamu kok bisa sih sampai di luar negeri gitu? Karena banyaknya permasalahan juga yang ada di Indonesia, dan kami para pemimpin-pemimpin itu, pemimpin-pemimpin muda dan organisasi-organisasi tersebut mencari tahu bagaimana permasalahan ini bisa ada dan bagaimana solusinya. Salah satunya dengan mengadvokasikan di kancah internasional, dan kami bisa sharing dengan pemimpin-pemimpin lainnya dari negara yang lain, bagaimana mengatasi masalah tersebut dengan cara yang bisa dibilang tidak merugikan satu dengan satu lainnya gitu. Jadi
kami di sana bertukar pikiran, bertukar ide bagaimana masalah tersebut dapat diatasi dengan baik. Seperti itu. Itu bersama siapa Mbak? Sendiri? Dari UMS hanya Mbak Lutfi atau bagaimana? Dari UMS hanya saya, dari Indonesia hanya 8 orang. Oh gitu, dari mahasiswa mana saja? Kebanyakan dari UI, UGM. Seperti itu. Oh, UI, UGM, dan UMS. Iya. Tiga-tiganya salah satu kampus terbaik juga ya? Oke, dan Mbak Lutfi mewakili UMS, ini juga bisa mengharumkan nama UMS gitu ya. Baik, UMS bersyukur juga, Mbak Lutfi juga bersyukur punya UMS gitu ya. Saling bersyukur ini, Masya Allah, baik. Dan ini nggak saya bacakan semua ya Mbak ya, tapi yang inti-inti saja. Ini ada Best Article Asia Youth Model United Nations Malaysia Conference 2023. Iya. Itu serangkaian acara dari kegiatan AIMUN kemarin. Itu tentang kami mengadvokasikan tentang bagaimana kami saat itu dikasih pertanyaan dan kami mulai menulis tentang permasalahan tersebut dan solusinya bagaimana. Itu sama rekan tim Indonesia gitu. Jadi kami mewakili tim Indonesia untuk menyuarakan permasalahan-permasalahan tersebut dan alhamdulillah menjadi yang terbaik di antara negara-negara yang lain gitu. Indonesia juara 1 berarti? Iya. Diambil berapa juara saat itu? Saat itu hanya 3, yaitu artikel, presentation, dan jurnal gitu. Dan masuk di artikelnya. Gitu. Oh, yang di artikelnya, kategori artikelnya ini juara 1. Iya. Wah, Masya Allah sekali. Tadi bersama 8 orang berarti sama mahasiswa yang UI sama UGM itu juga? Iya, benar banget. Oke. Keren banget. Kurang keren apa pemirsa ya? Ini bisa menjadi inspirasi kita bahwa yang muda itu bisa berkarya dan juga tetap semangat. Melihat generasi saat ini ya Mbak Lutfi ya, kemerosotan nilai moral, kemerosotan nilai akhlak dan juga kadang semangat berprestasinya itu kurang. Karena apa? Yang mungkin saat ini viral dan sebagainya itu adalah ya hanya dengan hal-hal yang mudah gitu bisa orang viral dan juga terkenal. Terkadang yang berprestasi itu belum tentu gitu. Nah, bagaimana Mbak Lutfi bisa memotivasi teman-teman di sana bahwa berprestasi itu tidak rugi, berprestasi itu tetap bisa mendunia dan sebagainya. Terkadang hal kecil yang kita lakukan itu akan berdampak di sekitar kita, bahkan di diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang ayo gali bakatmu, ayo gali kemampuan dan kembangkan itu jika sudah menemukan. Jika belum, coba cari lagi. Pasti ada bakat dan ribuan bakat yang ada di dalam diri kita yang bisa dikembangkan lagi untuk maju ke depannya dan bisa membawa perubahan baik dari diri sendiri dan juga masyarakat dan sebagainya seperti itu. Berarti dimulai dari diri sendiri Mbak Lutfi ya. Bahkan perubahan kecil pun itu tetap akan berdampak ya. Pasti. Perubahan yang baik pastinya ya. Baik. Dan ini Mbak Lutfi kan yang harus disyukuri adalah bahwa Mbak Lutfi senang dalam dunia arsitektur tadi, tapi juga disupport oleh orang tua. Nah, bagaimana jika ada kasus teman-teman yang senang dalam satu bidang tapi kurang disupport oleh orang tua, jadinya dia melaksanakan hal yang memang dikehendaki oleh orang tuanya dan akhirnya terkadang menjalaninya ya karena terpaksa atau setengah-setengah gitu. Kasus-kasus tersebut tuh sering banget ditemuin di sekitar kita dan salah satu kuncinya adalah keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Iya. Belum tentu yang kita lakukan itu yang terbaik, tapi belum tentu ketika kita tidak mencoba itu adalah sesuatu yang bisa kita bawa ke arah yang lebih baik lagi. Jadi coba kita gali terus dan ketika tidak ada orang yang mensupport, pastikan diri sendiri kita adalah semangat sendiri dan temukan orang-orang yang bisa ngedukung kita dari belakang maupun jalan bersama. Dan ketika kita udah jalan bareng, itu adalah suatu kenikmatan yang bisa kita lanjutkan ke depannya dan itu akan membuktikan bahwasanya kita bisa sampai titik ini dan orang-orang yang tadinya tidak mendukung itu akan mungkin bisa berubah pikiran untuk mendukung lagi seperti itu. Karena kita sudah membuktikan ya. Mungkin awalnya diragukan apa bisa sih milih bidang ini nanti dia bisa sukses atau berprestasi. Mungkin salah satunya dalam bidang seni ya yang kadang orang tua tuh kurang setuju gitu ya karena ya seperti yang kita tahu begitu ya, tapi banyak juga yang membuktikan bahwa melalui seni bisa berprestasi, melalui seni bisa sukses dan juga bisa menghasilkan sesuatu intinya gitu ya. Tapi juga ketika memang itu kurang disupport orang tua karena ridho orang tua mungkin ya. Tapi itu bisa juga kita tetap turuti di orang tua.
kita yang seperti Mbak Lutfi bilang tadi, keluar dari zona nyaman kan berarti ya. Berarti pilihan orang tua pun itu sebenarnya juga adalah apa ya, maksud yang baik juga. Mungkin pilihan kita juga sebenarnya maksud yang baik juga. Cuma kita kadang harus menuruti apa yang menjadi ridho dari orang tua. Gitu ya. Baik, apa yang disampaikan lagi Mbak Lutfi terkait prestasi dan sebagainya mungkin? Intinya semuanya itu adalah hal yang patut kita syukuri yang pertama. Yang kedua, segala dari proses yang ada itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah juga. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan segala yang telah ada untuk dibawa ke hal yang lebih baik. Karena sesuai dengan ayat yang selalu saya ikuti sejak sekarang, yaitu Allah telah menciptakan banyak sekali sungai, banyak sekali lautan, banyak sekali hutan dan gunung untuk kita jelajahi. Bagaimana kita menjelajahi itu? Yaitu dengan menggali skill kita, menggali semua bakat kita, dan mari kita jelajahi dunia itu dengan apa yang bisa kita jelajahi, seperti itu. Baik. Mudah-mudahan pernyataan ini bisa didengar oleh teman-teman yang ada di luar sana dan juga tadi bisa menginspirasi juga. Baik Mbak Lutfi, tadi yang kita baca-baca juga ini ya, sudah berprestasi dalam bidang arsitektur, lalu juga dalam organisasi ya, dalam karya ilmiah juga. Nih kalau saya baca ada dalam bidang tapak suci nih. Suka juga sama tapak suci. Kebetulan dari Bapak Ibu bertemunya karena tapak suci juga. Oh gitu, karena tapak suci. Oh baik. Berarti karena Bapak Ibu senang tapak suci, akhirnya didorong juga untuk tapak suci gitu. Sejak kapan itu? Saya mulai berlatih itu TK 0 kecil dan mulai lomba itu SD kelas 3. Wah, TK 0 kecil? Iya, TK 0 Apa kecil. waktu itu yang diingat pelatihan pertama tapak suci waktu TK? Waktu TK itu saya latihan di lapangan, H-1 lomba. Jadi TK kecil, masih kecil, lucu-lucu gitu. Oke. Besoknya lomba dan blank waktu itu. Jadi hafalannya hilang semua. Gitu, dan tapi alhamdulillah. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran bahwa dari Mbak Lutfi ini mentalnya sudah dididik sejak TK 0 kecil. Bener banget. Dan ini menjadikan Mbak Lutfi bisa sampai menjadi Mbak Lutfi yang seperti sekarang. Gitu. Menurut Mbak Lutfi nih, didikan orang tua kah? Atau didikan orang tua yang seperti apa yang akhirnya bisa membuat Mbak Lutfi sampai bisa seperti saat ini? Saya khususnya itu adalah berasal dari keluarga yang mempunyai orang tua yang tegas, disiplin. Disiplinnya, udah di luar disiplin sekali, karena telat 5 menit itu ditinggal. Jadi kalau berangkat sekolah telat 5 menit berangkat sendiri. Pernah mengalami? Pernah, beberapa kali, dan ya udah saya berangkat sendiri, jalan kaki sendiri ke SD, padahal itu 1 kilometer. Dan dari pelatih silat pun juga, ketika saya terlambat 5 menit push up 10 kali, dan itu berlaku kelipatan. Jadi nanti kalau telatnya tambah lagi juga push up-nya. Iya. Baik, berarti ini didikan tadi dari orang tua ya. Bener banget. Disiplin dari kecil, bukan hanya kita bilang bukan hanya kayak ancaman ya, tapi betul-betul orang tua mempraktekkan gitu. Kalau memang kamu salah, ya sudah, kamu memang harus mendapatkan punishment gitu ya, harus mendapatkan hukuman gitu. Berarti itu yang membuat Mbak Lutfi sampai saat ini juga menjadi anak yang disiplin. Iya. Kerasanya dalam hal apa Mbak untuk kedisiplinan yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil? Kalau dari segi lomba yang saya rasakan, 1 detik itu berharga. 1 detik berharga. Karena di silat itu, kalau di silat itu kita tampil 3 menit. Ketika kita kurang dari 1 detik, dari 2 menit 59, itu ada pengurangan poin. Pengurangan poin 10. Jadi bisa jadi kita gagal karena terlambat 1 detik dan kekurangan 1 detik. Kalau dari segi debat sendiri di kuliah, itu 1 menit kita tidak menyampaikan dengan baik, kita akan gagal. Dan 1 detik kita tidak bisa menyampaikan dengan baik, dengan argumen yang secara menyeluruh, kita juga bisa kehilangan poin. Jadi 1 detik itu berharga buat saya. Gitu. Jadi waktu adalah emas juga ya? Bener banget. Selain itu Mbak, apa lagi yang berharga? Selain waktu tadi, selain disiplin? Selain disiplin, waktu, dan tentunya keluarga sih yang berharga. Karena tanpa dukungan beliau, saya juga nggak bisa sampai di titik ini. Gitu. Aduh, luar biasa sekali ya Mbak Lutfi ya. Baik, tadi dari segi kedisiplinan juga.
berarti kan tadi juga disampaikan bahwa waktu itu adalah berharga. Berarti Mbak Lutfi ini akan dari segi prestasi, mungkin organisasi ini juga sibuk. Tapi kan tadi dituntut bahwa ketika Mbak Lutfi mendapatkan beasiswa tadi yang sampai selesai kuliah, itu kan juga harus memiliki IPK minimal 3,5. Nah, bagaimana itu mengaturnya supaya tetap memiliki IPK di atas 3,5? Saya yakin mungkin IPK Anda cum laude ya, masih cum laude. Oke. Saya sering karena saya juga nggak selalu di kampus dan nggak selalu mengikuti kegiatan kampus dengan baik, karena juga kegiatan di luar kampus termasuk lomba-lomba. Jadi ketika saya pergi di luar kota, saya selalu bawa tugas saya, tugas kuliah selalu saya bawa kemanapun. Dan saya selalu target, semisal hari ini harus selesai apa aja yang harus dilakukan dan berapa lembar yang saya harus kerjakan gitu. Jadi target per hari ada, per minggu ada, per bulan ada, dan bahkan per tahun pun juga harus ada. Jadi biar waktunya itu nggak bertabrakan dengan waktu yang lain. Jadi ketika kegiatan kita bisa fokus, dan ketika ke kampus kita bisa fokus gitu. Karena memang kegiatannya Mbak Lutfi betul-betul padat ya, sudah terplot gitu ya, tidak bisa ditoleransi ibaratnya gitu ya. Tadi dibilang 1 detik saja berharga gitu ya. Baik. Tadi sampai tugas kuliah Mbak Lutfi bawa kemana-mana. Itu ya Allah gimana ya, maksudnya ya keren banget sih Mbak Lutfi ya. Dan apakah ada teman-teman yang mungkin menyampaikan, kok kamu sibuk banget sih, apa nggak istirahat dulu atau gimana gitu? Di kampus itu ada suatu pertanyaan yang wajib. Ketika saya masuk ke kelas, bahwa teman-teman tanya, kok ngampus lu sampai sebegitunya? Setiap hari saya tanya seperti itu. Dan awal-awal saya nyadar, kok teman saya bertanya seperti ini gitu. Dan ternyata memang, ya saya memang jarang ke kampus, tetapi ketika saya di kampus itu saya maksimalkan dengan baik. Jadi kadang pulangnya terlalu larut malam, terkadang berangkat terlalu pagi, jam 6 saya sudah di kampus, sampai jam 6 lagi, jam 8 gitu. Jadi ketika saya di kampus saya maksimalkan, dan ketika di luar kampus saya juga harus membawa beberapa tugas yang saya wajib lakukan gitu, karena belajar itu adalah kewajiban gitu. Insya Allah, seperti sebuah lagu, pergi pagi, pulang pagi. Iya, sekali. Mungkin bisa dibikin lagu juga kisahnya Mbak Lutfi nanti ya. Baik, saya tidak melihat kesia-siaan waktu yang Mbak Lutfi ceritakan tadi. Betul-betul Anda sudah di tahap tidak merasakan kesia-siaan waktu? Iya, sudah. Karena semua itu mengalir, enjoy dan dinikmatin, itu aja. Jadi semua yang saya lakukan sekarang itu nggak ada beban sama sekali, karena ya kita gunakan waktu dengan baik, dan sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Baik, ya. Jadi kan temannya bilang, kok ngampus Lut, itu berarti betul-betul Mbak Lutfi jarang sekali di kampus ya? Ya sebenarnya kalau jarang sekali enggak, cuman lebih mungkin mereka kurang tahu ketika saya di kampus mungkin. Apa iya? Nggak bertemu gitu. Merendah ini ya. Baik, tapi kalau dosen misalnya Mbak Lutfi nggak masuk, itu sudah mengerti ya, sudah paham karena Mbak Lutfi ada lomba atau organisasi gitu? Iya, karena ketika saya izin itu melampirkan surat tugas dari kampus, entah dari organisasi gitu, jadi izin dengan jelas, dengan baik, dan diterima dengan baik juga gitu. Oke, baik. Terakhir Mbak Lutfi ya, tidak terasa loh ngobrol kita sudah hampir di ujung acara. Mungkin terakhir pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa, teman-teman, anak muda yang ada di rumah, mudah-mudahan bisa menginspirasi, silahkan. Buat teman-teman, raih mimpimu setinggi mungkin, dan tetap jadi orang yang selalu menebar kebaikan dimanapun berada, dan jangan pernah merasa insecure dengan diri sendiri. Dan selalu tebar kebaikan, dan bagaimanapun Anda harus bisa bermanfaat dengan orang lain dan bisa membawa diri kamu dan lingkungan sekitar itu ke arah yang lebih baik lagi, dan ciptakan Indonesia di 2045 dengan generasi yang unggul dan baik gitu. Merdeka. Merdeka. Baik, Mbak Lutfi, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu, solihah selalu ya. Saya bilang gitu ya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana perbincangan kita tadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya bagi teman-teman di rumah, agar yang muda ini harus selalu berkarya dan juga tetap semangat. Baik, saya Sekar Pangesti mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.